Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, dan selamat siang, mahasiswa dan para peneliti di seluruh pelosok tanah air. Kita mau mencoba membuat YouTube terkait optimalisasi data ya. Jadi saya masih ingat dulu waktu kuliah di S2, jadi ngolah data seperti ibu-ibu yang pintar masak ya. Jadi ada yang masak seperti itu, ada yang bahannya sama tapi ada yang itu saja, tapi ada yang menjadi lebih variasinya lebih banyak. Nah, kita mencoba agar datanya sama tapi hasil atau variasi datanya outputnya lebih banyak. Jadi kreatif gitu, kreatif dalam mengolah data. Baik, kita coba. Saya sebenarnya sudah punya ini ya di YouTube saya. Di YouTube saya sudah banyak terkait ini ya, terkait termasuk cross tab saya juga pernah bikin, cuman saya rasa masih belum bagus, jadi kita coba bikin yang lebih oke. Jadi ada identitas responden, ada deskripsi variabel dengan rentang skala, dan satunya lagi adalah apa namanya cross tab. Gitu ya. Coba kita bikin, kita lihat data dulu. Jadi data ini data simulasi saya ya. Dan hati-hati, sebelumnya saya juga ini coba ya, kita ada data string dan data numerik gitu ya. Jadi secara umum itu data ada dua, data numerik dan data, kita coba 165 data ya. Seperti ini, jenis kelamin itu ada yang kita pakai coding, atau dua itu perempuan, satu laki-laki. Ada yang langsung ini, nama gitu ya, perempuan, laki-laki, dan seterusnya. Masukkan ke ini, saya kebetulan pakai SPSS 25. Saya lebih senang 21, 22 ya, karena ada beberapa yang berbeda di hasil, terutama di item, berapa item ya. Jadi seperti ini. Jadi kita pastikan kalau dia datanya ini, nama seperti ini, bukan numerical, berarti dia harus di string. Jadi ada ini string, numerical, string, numerical, string. Nah, supaya ini ya benar ya, string. Misalkan ada yang bingung, kadang ada yang nulis angka tapi masih string, tidak kebaca. Nah, seperti ini berarti dia pastikan harus skill. Nah, ini enggak kebaca, pastikan skill. Oke, ya, seperti ini ya. Jadi kalau numerik musuhnya skill. Tadi apa tadi? Jenis kelamin, jika. Ini juga jika, tapi jika yang itu ya, jika kita nggak bisa sama. Harus kasih beda. Jika satu umur, pendidikan, status ya, umur, pendidikan, status perkawinan, status ya. Terus apa lagi? Lama usaha, status pengelolaan gitu, lama usaha. Lama usaha. Aduh, enggak saya lama gitu, cara mau. Terus status kepemilikan, status kep. Terus apa namanya? Asal usul, asal usaha. Asal ya. Jika itu apa? Jenis kelamin. Kalau ini boleh sama. Ini juga tidak apa-apa. Tapi yang name itu tidak bisa sama. Umur pengusaha. Umur ya, umur responden baca. Pendidikan, status kepemilikan. Kalau salah ada dua ya, coba saya ada dua, yaitu dia sebagai pengelola atau pemilik begitu. Lama usaha, status, ada status kepemilikan ya. Tapi apa status apa ya? Oh, status perkawinan ya, status kepemilikan, dan asal usaha. Ada yang dari warisan dan apa dari apa ya, ini dari ini status apa namanya, status perkawinan. Kita satukan karena ada yang duda janda itu kasihan ya gitu. Tapi ya gimana lagi. Saya tulis belum atau tidak kawin begitu. Jadi oke, dari sini
Kalau misalkan menghadapi seperti ini kan data yang sebenarnya kategori dari ini. Ini kita kategorikan, jadi kalau menemui data yang coding, misalkan SMA, SD 1, SMP 2, SMA 3, terus sarjana 4, diploma 4, sarjana 5. Itu bisa dikode, misalnya ini pakai kode kelamaan gitu, 1, 2, 3, 4, 5 juga bisa. Tapi kita biar cepat kita pakai contoh yang ini ya. Kalau kita mau bikin ini, kita analyze, misalkan frekuensikan dua dulu ya, jenis kelamin sama jenis kelamin ini. Kita pengen kasih gambar juga bisa. Nah, cat kita kasih bar misalkan. Oke, seperti ini lah, agak lama. Nah, ini akan muncul, tapi yang ini kan tidak muncul, munculnya 1, 2. Nah, ini akan kita coba dari mengkategorikan dari data numerical atau skill tadi dibuat menjadi ada namanya. Caranya adalah seperti ini. Oke, ini dibuat variable view. Oh ya, memasukkan data pastikan variable data view ya. Tapi kalau merubah ini pastikan di variable view. Jadi kita buat value ini, kita buat 1 dia itu laki-laki dan dia 2 itu adalah perempuan. Oke, seperti ini ya. Ini terkait cara mengisi identitas responden. Oke. Coba ini data yang ada, kita cross-tab-kan. Cross-tab itu bisa antar identitas, jadi jenis kelamin dengan umur, jenis kelamin dengan pendidikan, dan umur ini juga nanti coba kita bikin video lainnya nanti membuat kategori. Jadi kategori kan umur ini kan kalau langsung di cross-tab, ya coba ya langsung di cross-tab, akan menjadi banyak cross-tab. Misalkan ya jenis kelamin dan umur ya, atau dengan pendidikan, atau dengan umur dulu lah. Dengan umur dulu terus kita nggak cukup cuman ini, tapi kita perlu kasih row, kolom, dan total. Ini perlu ini. Oke, kita oke. Nah ini kalau umur akan seperti ini, berantakan. Analisisnya akan sulit. Beda dengan ini. Dengan apa itu? Dengan yang sudah berkategori. Misalkan analyze, descriptive, cross-tab. Cross-tab coba ya dengan pendidikan. Coba. Oke, ini akan lebih enak. Laki-laki ternyata lebih banyak di mana? Oh, lebih banyak di SMA. Perempuan juga di SMA, tapi secara persentase lebih tinggi mana? Tentunya dengan ada berbagai macam ya. Jadi para peneliti juga terserah si peneliti, tapi kalau saran saya lebih enak dari total dulu. Ternyata mana yang paling banyak? Yaitu SMA dan dia laki-laki, karena 38,2%. Nah, tapi bukan itu dulu, kita lebih ke sini dulu. Nah, seperti ini ada berbagai cara. Ada berbagai cara, terserah peneliti, terserah si asesornya misalkan, tetapi akan lebih mudah kalau kategorinya jangan terlalu banyak. Misalkan dibuat muda, madya, dan tua misalkan, atau umur sampai dengan 30 sampai 40 dan di atas 40 misalkan seperti itu. Atau ya monggo itu terserah, ini coba kita membuat ya seperti ini kan agak sulit nih. Gimana ini cara mengkategorikan ini? Padahal umurnya banyak sekali, ada 50. Kan sulit kita. Nah, kita membuat kategori, katakan umurnya tertua 63, termudanya 20, misalkan. Nah, kita buat 3 kategori. 20 sampai 30 termasuk pengusaha muda, 30 sampai 50 pengusaha madya istilahnya ya, umur madya. Umur cukupan lah. Terus di atas 51 sampai tadi 63. Coba kita cara membuat kategori seperti itu. Jadi nanti di YouTube-nya kita kasih judul yang lebih pas ya. Oke, cari kita membuat kategori dari ini. Jangan lupa ini disimpan ya. Kita simpan.
data latihan identitas responden. Jangan lupa kita simpan. Oke. Nah, kita membuat kategori untuk umur ini. Caranya ada dua ya, ada dua. Transform recode into some variable, same variable. Jadi nanti akan hilang. Yang kedua adalah recode into different variable. Saran saya yang pakai yang ini, yang into different ini, karena apa? Nanti data yang lama masih tidak hilang. Ya, kita klik aja. Ini jika dikasih pilihan mana yang akan dimodifikasi ya menjadi kategori tadi. Misalkan umur ini kita kirim. Terus name-nya nanti apa? Nama variabel yang baru atau jangan ini ya, jangan terkecoh variabel ini variabel data ini ya. Jadi bukan variabel penelitian bukan ya, variabel terkait ini. Umur 1. Ini biar nanti berbeda kategori umur. Nanti hasilnya akan beda nih. Terus setelah itu kita all and new value. Oke, terus tadi termuda kan 20 ya, tapi biar kita enggak apa jangan-jangan ada yang 19. Olah kita beginilah. Wong cuma membuat ring ya, 15 sampai 20. Kita kasih value 1. Ini caranya memang agak muter ya, Kita add 21 sampai berapa tadi kita? 50 ya, 50. Jadi umur 21 sampai 50 nanti akan terkelompok. Jadi kita buat apa namanya 2. Kita kasih value atau nilai kita kasih value 2. Terus yang ketiga adalah umur 51 sampai 63 tadi ya, tapi kita biar tidak takutnya kalau ada yang 64 misalkan kita kasih 65. Jadi 51 sampai 65. Kita kasih kategori atau value 3. Oke, di continue. Setelah itu di change, diklik. Nah, ini kan tidak nyala ya. Ini kan belum nyala ya. Nanti kalau diklik dia akan menyala. Nah, menyala terus di OK. Ya, kita lihat tampilan di data tadi ini tambah ini umur 1. Tapi jangan senang dulu karena data ini kita kasih value namanya. Seperti ini tadi, 2 perempuan, 1 laki-laki. Lah ini sama tadi. Oke, umur 1, jadi jangan ini kita klik variabel view, jangan terkecoh umur 1 ini karena umur yang ini data yang asli tadi. Ini kategori tadi. Oke, ini kita kasih 1 apabila apa dia? Umur muda, misalkan pengusaha muda. 2 pengusaha madya. Madya tadi berapa? Madya itu biar tidak bingung kita kasih umur berapa tadi ya? 30 sampai 50. Oke. Terus 3 pengusaha tua, senior ya, pengusaha muda, madya, apa ya? Senior lah kita atau dewasa apa? Ya, muda, madya, dewasa, pengusaha dewasa. Dewasa adalah lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60. Lebih dari 50 tahun. Nyaris. Nah, ini gimana nih yang sudah terlanjur ini? Jangan khawatir, diklik aja. Dikasih ini. Kasih ya 20 sampai 29. Oke, seperti itu di oke. Baik ya, coba kita lihat seperti apa tampilannya kalau kita cross tab kan. Jadi kita membuat cross tab kan tadi jenis kelamin dan umur kan terlalu panjang ya, terlalu sulit untuk dianalisis. Sekali lagi pesan saya dalam mengkategorikan itu jangan terlalu banyak, akan kesulitan kita. Jadi akan lebih bagus 2 boleh, tua dan muda boleh. Tapi rasanya orang Indonesia itu pasti harus ada yang tengah. Gitu. Analyze, deskriptif, cross tab. Nah ini dengan jenis kelamin dan umur yang kategori tadi.
Sel ini sudah terisi. Sel ini umur tadi sudah terisi. Continue, oke. Nah, tentunya lebih ini toh. Coba perhatikan, menganalisisnya juga lebih mudah daripada yang tadi. Nah, akan sulit ini. Oke, baik, ini terkait cross step. Coba kita kalau pengen banyak, apalagi yang mau kita cross stepkan antar variabel. Misalkan analyze. Cara paling enak, gitu ya. Cara paling enak itu yang ini jenis kelamin, terus yang ini misalkan apa? Pendidikan, terus status perkawinan, status kepemilikan, ini tadi sudah dikategorikan, asal usul, apa warisan atau apa, terus umur yang sudah kategori, sel, terus di oke. Nah, seperti ini. Yang kedua, apa? Yang kedua itu analyze. Ini cara mudah dalam membuat silang ya, jenis kelamin kan sudah kita keluarkan. Jenis kelamin melangsuannya kan sudah. Nah, ini kita keluarkan. Terus pendidikan kita keluarkan dan dia ditaruh di sini. Kan ada 1 2 3 4 5, 1 melawan 2 3 4 5, gitu. Terus berikutnya 1 kan sudah silang ya. Sudah silang bukan hilang ya. 2 dipindah, 2 melawan apa? 2 melawan 3 4 5. Lah 2 melawan 1 sudah ada tadi, 1 melawan 2. Nah, ini ya. Filosofinya seperti itu. Apa cara mudahnya? Seperti ini. Jadi apa tadi jenis kelamin? Oh ini ya. Jenis kelamin dan umur, pendidikan, status perkawinan ya, lama usaha, lama usaha juga bisa dibuat kategori ya. Lama usaha sebentar, sedang dan lama begitu misalkan ya. Status kepemilikan atau dia pengelola atau pemilik sekaligus pengelola, dan asal usul dirintis atau mang warisan begitu. Warisan bukan angsuran gitu ya. Dari sini misalkan yang kedua, jenis kelamin kan sudah, umur pendidikan ya, karena umur nanti dia atau umur nanti pakai yang umur kategori yang ini. Oke lah, umur yang ini misalkan ya. Umur ini dengan jenis kelamin tidak usah tadi karena jenis kelamin dan umur kan sudah. Berarti umur melawan apa? Silang melawan pendidikan, status, lama usaha, status kepemilikan dan asal usul. Terus berikutnya pendidikan. Pendidikan melawan apa? Melawan status. Karena pendidikan melawan umur dan jenis kelamin kan tadi sudah. Begitu cara mudahnya. Ada berapa cross step ini? Ada berapa? 5, 4, 9, 3 berarti 12, tambah 2 berarti 12 tambah 2 berarti 14, tambah 1 berarti ada 15 cross step. Bayangkan yang asalnya data hanya cuma 5, jenis kelamin 1, umur, pendidikan, status, lama usaha, status dan asal. Data yang asalnya 6 menjadi 15 cross step, kan jauh lebih lengkap begitu ya. Oke, baik, coba yang ini kita lihat outputnya. Atau satu lagi ya, analyze, deskriptif, terus cross step. Nah, ini pendidikan sudah kita kirim status perkawinan. Kita kirim ke sini. Nah, akan banyak lagi ya seperti ini. Akan banyak lagi. Kalau misalkan saya pengen yang deskriptif saja, ya tidak masalah. Misalkan deskriptif, frekuensi, pakainya frekuensi, sudah pakai ini aja. Nah, ini yang zaman dulu yang bisa nggak anu, oke seperti ini. Misalkan jenis kelamin sudah ada ini. Umur saya pakai yang umur ini yuk. Umur kategori ya silakan. Pendidikan, status perkawinan, lama usaha, status kepemilikan dan asal usaha. Saya pengen tambah ini, pakai pi atau histogram misalkan. Oke, kita oke. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi belum kawin. Nah, ini lama usaha kan agak sulit. Nah, ini dibuat kategori 1 sampai 10 tahun, 10 sampai 20, 20 sampai 30. Atau dibuat langsung kategori lama usaha sebentar, sedang dan lama begitu ya. Ini.
Oke, saya kira itu untuk cross tab dan deskripsi. Berikutnya nanti di YouTube berikutnya adalah terkait rentang skala. Baik, untuk video yang terkait apa namanya deskripsi variabel atau identitas responden dan cross tab tahap 1, karena tadi nanti ada cross tab tahap 2. Cross tab tahap 1 adalah antar identitas responden, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjut ke nanti simak ke YouTube berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di YouTube kedua tentang tentang rentang skala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.